Teman-teman, untuk pertandingan kemarin ya antara Qatar dan Indonesia kita lupakan dulu teman-teman. Ya, kita fokus ke pertandingan berikutnya antara Indonesia melawan Australia. Dan menurut sumber berita juga Nasrullah itu sudah meminta maaf gitu ya. Tapi kepastiannya jelasnya masih belum ada kejelasan. Tetapi menurut beberapa sumber bahwa dia itu sudah minta maaf, dan juga ini ada sebuah pertandingan dan tugas dia adalah mengadili walaupun merugikan pihak Indonesia. Ya, yang harus kita waspadai ke depan adalah ini wasitnya bukan wasit yang asing buat kita semua teman-teman, yaitu Majid Muhammad Al-Samrani. Nah, ini dia pernah memimpin laga SEA Games Indonesia melawan Vietnam. Ketika itu Indonesia kalah 3-0 dan Evan Dimas cedera karena sapuan dari back dari Vietnam. Dan waktu itu wasit tersebut juga nggak memberi kartu kepada back dari Vietnam teman-teman. Ya, mending kita fokus ke pertandingan berikutnya teman-teman ya, antara Indonesia dan Australia. Wasit Qatar akui salah ambil keputusan, klarifikasi hingga minta maaf. Bagaimana tidak, usai memimpin pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Qatar yang dianggap berpihak kepada timnas Qatar hingga merugikan Indonesia, para punggawa netizen plus 62 langsung berbondong-bondong bersilaturahmi ke akun IG pribadinya. Berikut adalah akun dan beberapa potongan cuplikan komentar para netizen plus 62. Netizen maha benar, netizen paling benar. Ada yang lagi teman berkancu kuat-kuat. Indonesia lawan Australia, berapa nih prediksinya? Kalau untuk skor saya mudah-mudahan Indonesia bisa menang lah. Menang? Ya, maksimalnya 2-1. 2-1 Indonesia? Ya, 2-1 Indonesia. 2-1. Oke, mantap. Mudah-mudahan sih 3-1 Indonesia menang. Mudah-mudahan Mantap. maksimalnya ya. Ya, Semoga aja Indonesia menang. Semoga Indonesia menang. Ya. Oke. 3-0. 3-0. Wah, Siapa yang Yang menang Indonesia. Wih, gokil. Percaya diri banget nih 3-0. harus. Pasti. Wasit kontroversial akan pimpin laga timnas Indonesia U23 melawan Australia U23. Wasit asal Arab Saudi, Majid Muhammad Al-Samrani, bakal memimpin pertandingan Indonesia melawan Australia dalam lanjutan laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024. Al-Samrani bukan nama asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Ia pernah menjadi sorotan saat memimpin final SEA Games 2019 ketika timnas U22 kalah 3-0 dari Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia kehilangan Evan Dimas Darmono yang cedera usai dilanggar Dewan Van Hal. Yang membuat supporter tanah air berang, Al-Samrani tidak memberikan kartu kepada pemain Vietnam tersebut. Akun Instagram Al-Samrani pun langsung dipenuhi caci maki pecinta sepak bola Indonesia pasca pertandingan. Indonesia sudah menelan kekalahan 2-0 dari laga pembuka kontra tuan rumah Qatar. Pada laga tersebut, banyak keputusan kontroversi dari wasit Nasrullah Kabirov yang menuai kritik seluruh jajaran timnas U23. Apakah kontroversi akan terjadi lagi di laga Indonesia melawan Australia? Bisakah Al-Samrani memimpin laga dengan adil, FIFA Mania? Halo geng, sobat Garuda semua. Berikut adalah daftar wasit yang akan memimpin laga tim nasional Indonesia U23 melawan Australia besok malam. Mungkin bagi sebagian sobat Garuda yang tahu tentang track record wasit Muhammad Al-Samrani ini, sobat Garuda semua pasti harap-harap cemas dengan keputusan-keputusan wasit tersebut, yang dimana wasit tersebut pernah memimpin laga antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Vietnam pada tahun 2019 lalu, yang dimana wasit tersebut banyak melakukan keputusan-keputusan kontroversial, yang dimana pada laga tersebut juga Evan Dimas Darmono yang pada saat itu masih membela tim nasional Indonesia dihadang dengan kerasnya oleh Van Hal, akan tetapi tidak ada peringatan sama sekali. Jadi apakah wasit tersebut akan banyak melakukan keputusan-keputusan yang kontroversial lagi di pertandingan besok malam? Kita lihat saja nanti. Yaps, next match Indonesia akan lawan Aussie di tanggal 18 April 2004 di hari Kamis, kick off jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Ini pertandingan menentukan bagi aku ya, dan bagi timnas Indonesia.
Siapa yang bisa tebak skor ini, aku kasih THR, langsung aku transfer kalau jawabannya benar ya guys. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, mari kita berdoa semoga kemenangan di pertandingan ini kita raih. Dan di tanggal 18 ini supaya tidak ada lagi kecurangan yang terjadi. Dan wasitnya benar-benar adil dalam memimpin pertandingan ini ya guys. Siapa yang bisa tebak skor dan tahu siapa yang mencetak golnya, aku transfer THR untuk kalian ya. Dan di pertandingan terakhir kita akan ketemu Yordania di tanggal 21 di hari Minggu. Semoga ya 2 pertandingan sisa kita akan meraih kemenangan untuk lolos ke next ronde selanjutnya. Dan kita bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 guys. Dan untuk wasit kemarin yang memimpin timnas Indonesia melawan Qatar, kita tunggu dari pihak AFC apakah ada gerakan. Kita awasi AFC, kita kawal apakah ada tindakan yang benar-benar tegas terhadap organisasi bola Asia ini, terhadap wasit kemarin yang benar-benar berat terhadap timnas Indonesia dan menguntungkan tuan rumah Qatar. Menurut kalian berapa skor pertandingan besok di hari Kamis? Komen, mari kita diskusi. Aku transfer uang THR kalau ada yang benar. Oke guys. Jadwal timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pada pertandingan kedua, Indonesia akan menghadapi Australia U23. Laga ini akan berlangsung pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 live di RCTI. Kemungkinan besar Sintayong akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Ini formasi defensif dikarenakan Australia salah satu tim terkuat di Piala Asia kali ini. Kemungkinan besar Justin Hubner akan bermain di laga ini dikarenakan menurut berita kemarin Justin Hubner akan dilepas oleh Cerezo Osaka pada 17 April. Sedangkan di 17 April Cerezo Osaka masih bermain. Kemungkinan besar Justin Hubner akan langsung terbang ke Qatar pada atau setelah laga Cerezo Osaka tersebut. Dan di posisi back akan menggunakan 4 back yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Pratama Arhan. Dan di posisi gelandang bertahan itu akan diisi oleh Nathan Choaon dan Arhan Fikri. Kemudian di posisi gelandang serang ada Marcelino Ferdinand. Di sayap kanan ada Witan Sulaiman dan di sayap kiri ada Rafael Struijk. Sementara di posisi striker akan dipercayakan kepada striker lokal kita Hoki Karaka. Dan sangat disayangkan salah satu kartu merah kemarin ini bisa bermain di laga ini dikarenakan kemarin baru saja mendapat kartu merah setelah dicurangi wasit waktu menghadapi Qatar. 2 pemain kita di kartu merah, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Ivar Jenner salah satu pemain inti ya guys ya, pemain inti yang mengisi lini gelandang serang timnas Indonesia, baik itu timnas U23 maupun timnas senior. Meskipun kita kehilangan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, kita masih memiliki pemain lain yang levelnya juga tidak kalah mentereng. Kita harap dan kita berdoa timnas Indonesia menang menghadapi timnas Australia U23. Dikarenakan ini laga wajib menang demi asa lolos ke babak selanjutnya dan mempertahankan posisi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya melawan Qatar, timnas Indonesia dinilai sudah cukup baik dalam segi permainan. Bahkan di position ball atau penguasaan bola, Indonesia berhasil memenangkan, yaitu dengan 57%. Tapi kita juga harus mengantisipasi bola-bola mati seperti di Qatar kemarin. Gol kedua itu dari bola mati free kick dari pemain Qatar dan berhasil menjebol gawang dari Hernando Ari. Rizky Ridho itu melihat bola dan seperti biasa call-nya lu coba mengcover lah, oke? Si pemain Qatar ini itu ada di bawah. Kalau saatnya dia di belakang, dia melakukan begini atau mukul, merah, gue paham. Tapi dia ke bawah, memang ada gerakan mukul dan jelas kena mukanya. Tapi Rizky Ridho nggak bisa lihat kalau dia, setahu gue dia nggak bisa lihat kalau dia di bawah. Terus mungkin dia merasakannya. Jadi untuk gue ini terlalu kejam untuk diberikan kartu merah. Penalti. Ya karena gue tidak melihat ini ada unsur kesengajaan, sengaja atau tidak, kecuali kita kenal Rizky Ridho sebagai pemain yang jorok yang sering melakukan itu. Kan nggak selama ini dia di timnas selalu main bersih gitu loh. Kasih tahu, ini bukannya saya ingin menyalahkan wasit, enggak. Ini boleh dong kita memberikan sudut pandang kita ya. Contoh ketika Rizky Ridho melanggar, itu pemain bernomor punggung 14. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ada dorong? Enggak juga, itu gerakan badan dia. Dan Rizky Ridho lebih tinggi posturnya.
daripada pemain bernomor punggung 14 tuh kalau nggak salah. Iya kan? Gerakan refleks begini masa dianggap pelanggaran? Pemain itu sudah nggak mungkin mendapatkan bola karena Rizky Ridho sudah menutup ruang. Dia tinggal menyundul bola. Yang namanya dia kehilangan keseimbangan badan, dia jatuh kan? Kenapa pemain itu jatuh? Kok lucu bisa wasit di ruang VAR itu kasih call ke wasit yang berada di atas lapangan. Kemudian diputuskan penalti dan Rizky Ridho dapat kartu kuning. Kenapa? Apa yang keras dari pelanggaran itu? Kalau Ivar Jenner sebelumnya mendapatkan kartu kuning wajar, itu pelanggaran. Ya, kartu kuning pertama. Tapi kenapa Rizky Ridho kok dianggap pelanggaran terus dikasih kartu kuning? Ini kelihatan banget nih mau merugikan Indonesia. Oke, penalti gol. Babak kedua baru mulai, Ivar Jenner itu memang sih dia coba untuk ngambil bola. Memang dia coba untuk ngambil bola dengan kakinya. Tapi saya lihat ketika dia naik atau dia lompat di atas pemain Qatar itu, kalaupun kena, itu minimal banget dan gak ada niat dari Ivar Jenner untuk menghajar. Gak ada, kan dia coba untuk menghindar dengan melompat. Kok bisa dikasih kartu kuning kedua? Merah lagi. Nah, hal-hal seperti ini kan yang membuat kita tentu sebagai penonton emosi. Tapi bagusnya para pemain kita gak emosi. Para pemain kita fight habis-habisan. Paham gak kalian? Mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan. Kalau perlu mereka berkeringat darah kemarin-kemarin. Nah, ini saya melihat mentalitasnya kuat dari para pemain kita. Mereka gak menyerah. Bahkan ketika bermain dengan 10 pemain, mereka mainnya gak jelek juga. Mereka bisa menciptakan beberapa peluang. On target juga. Walaupun kemudian kita tahu setelah kartu merah, gak lama kemudian Qatar bisa mencetak gol ya. Karena memang para pemain kita banyak melakukan pelanggaran. Nah, ini juga harus mereka kontrol. Kan saya sudah katakan di konten. Ya, apapun yang terjadi teman-teman, yang lalu sudah yang berlalu saja. Kita menyongsong pertandingan berikutnya antara Indonesia melawan Australia. Ya, dan kita harus tahu bahwa wasitnya itu Muhammad Majid Al-Samrani yang punya rekor tersendiri ya, sejarah tersendiri ketika melawan Indonesia, ketika menjadi wasit Indonesia melawan Vietnam. Dan ini kita harus hati-hati juga teman-teman, jangan sampai kejadian seperti Nasrullah ini ya, yang ntar dihujat lagi begitu. Jadi kita fokus ke pertandingan berikutnya antara Indonesia dan Australia. Kita harapkan besok ya kita meraih sebuah kemenangan. Berikut komentar orang Qatar usai permalukan timnas Indonesia U23. Sembuhkan mereka, mereka sedih, sembuhkan mereka. Indonesia adalah pertandingan yang mudah. Permainan mudah, tidak ada sepak bola di Indonesia, bekerja keras untuk pertandingan selanjutnya. Langkah awal menuju gelar juara dan Olimpiade Paris 2024 diraih dengan kemenangan juara kita atas timnas Indonesia 2-0 di Piala AFC U23. Dengan tekad pemuda dan semangat kesetiaan, kita akan bangkit dan melangkah lebih jauh menuju kesuksesan insya Allah. Selamat Qatar. Suatu kebanggaan dan penobatan yang biasa bagi Anabi. Alhamdulillah dari satu prestasi ke prestasi lainnya ya Tuhan. 1000 selamat untuk Qatar. Selamat mencoba Anabi, insya Allah mengikuti jejak sesepuh. Selamat kepada para pemuda Anabi, harapan masa depan dan buah dari upaya tulus untuk membangun basis olahraga nyata di Qatar tercinta. Nyatanya wasit banyak membantu. Lawan Indonesia yang hanya punya 9 pemain tak mampu membuat Qatar bermain bagus, padahal Indonesia lah yang bermain keras. Tak heran jika Piala Dunia hanyalah pertandingan bagi Ekuador, Senegal, dan Belanda. Selamat atas kemenangan Al-Anabi. Tim Indonesia sangat buruk, ancaman keselamatan tim lain. Meskipun tim kami tidak memainkan permainan yang luar biasa itu. Namun, kemenangan tersebut merupakan hasil yang adil dan seharusnya mereka menang minimal 6-0. Mustafa Meshal sebaiknya mengikatnya di kotak hijau selama 2 bulan agar dia merasa bertanggung jawab atas bola di kakinya.